Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Nur Bintoro. Saya dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas materi tentang metabolisme. Nah, apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Metabolisme ini terbagi meliputi dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ini adalah salah satu ilustrasi metabolisme. Teman-teman dapat melihat gambar tersebut. Poin pertama yang saya akan bahas yaitu katabolisme. Katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi atau eksergonik. Nah, dalam katabolisme ini dia terbagi menjadi dua lagi. Dia meliputi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob ini melibatkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob ini atau fermentasi tidak melibatkan oksigen. Contohnya pada tape singkong. Yang tadi saya sudah sebutkan, di dalam katabolisme itu dia meliputi respirasi aerob dan aerob. Di sini saya akan membahas yaitu respirasi aerob. Nah, apa sih itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik atau biasa disebut oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Ini adalah salah satu contoh persamaan respirasi aerob, di mana glukosa bereaksi menjadi oksigen, diubah menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Nah, di sini ada gambar respirasi aerob, di mana glukosa diproses glikolisis menjadi pyruvate elektron ATP. Proses glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Kemudian elektron dibawa melalui NADH menuju mitokondria. Dari mitokondria tersebut akan dihasilkan ATP dalam proses siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, glikolisis ini adalah tahap awal respirasi aerob. Nah, selanjutnya yaitu glikolisis. Glikolisis ini adalah tahap pertama respirasi aerob. Dia bertempat pada sitoplasma atau sitosol. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pyruvate, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan bagian tersebut. Dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana proses ini ATP diubah menjadi ADP. Tahap kedua, dari glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Dalam proses ini, ATP diubah menjadi ADP. Fruktosa 1,6-bifosfat dia terbagi menjadi dua, namun hasilnya tetap sama. Tetapi di sini saya akan membahas salah satunya saja. Dari fruktosa 1,6-bifosfat diubah menjadi fosfoliseratdehid. Dari fosfoliseratdehid diubah menjadi 1,3-bisfosgliserat. Dalam proses ini juga NAD diubah menjadi NADH+. Dari 1,3-bisfosgliserat diubah lagi menjadi 3-fosfogliserat. Proses ini juga ADP diubah menjadi ATP. Dari 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat. 2-fosfogliserat ini diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat, di mana fosfoenol pirufat ini menghasilkan H2O atau oksigen. Dari fosfoenol pirufat ini diubah lagi menjadi asam pirufat. Nah, dari asam pirufat ini ada proses ADP diubah lagi menjadi ATP. Itulah proses
lengkap dari bagan glikolisis ini. Selanjutnya, dekarbosilasi oksidatif. Dia bertempat pada matriks mitokondria. Karena pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Pada tahap ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana asam pirufat diubah menjadi asetil CoA. Pada proses ini NAD+ diubah menjadi NADH. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah tahap ketiga dalam respirasi aerob. Nah, dia bertempat pada matriks mitokondria. Nah, teman-teman dapat melihat gambar tersebut, yaitu siklus Krebs, di mana asetil CoA2 karbon ditambah menjadi 6 sitrat. Tahap kedua, isositrat 6 karbon dari isositrat diubah menjadi CO2. Pada proses ini akan dilepaskan NADH plus H+. Kemudian isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat ini diubah menjadi suksinal CoA. Pada proses ini dilepaskanlah yang namanya NADH plus H+ dan CO2. Pada tahap kelima, suksinil CoA diubah menjadi suksinat. Pada proses ini dilepaskanlah yang namanya GTP. Kemudian itu suksina diubah menjadi fumarat dan dilepaskanlah FADH2. Proses tahap ketujuh yaitu dari fumarat diubah menjadi malat, dan dari malat diubah menjadi oksalosetat yang melepaskan NADH plus H+ dan kembali menjadi fitrat. Siklus ini akan berlangsung seperti itu terus-menerus. Nah, hasil dari siklus Krebs ini dia menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Selanjutnya transfer elektron, di mana transfer elektron ini dia tahap keempat di respirasi aerob. Reaksi yang berlangsung pada elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH. Transfer elektron ini dia bertempat pada membran dalam mitokondria atau biasa disebut krista. Nah, mari kita simak bagian berikut di bawah ini. Pada tahap transfer elektron, NADH dan FADH2+, pada NADH bereaksi dengan H+ mengubah menjadi NADH+ dan menghasilkan 2 molekul H+. Setelah itu FADH2 dia akan diubah menjadi FAD dan 2 molekul H+. Dari proses NADH FA2 ini akan menghasilkan ATP. 2 molekul bereaksi dengan setengah molekul oksigen dan berubah menjadi molekul H2O. Hasil dari transfer elektron ini dia menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Senyawa yang terlibat di dalam ini yaitu koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Dari tahap glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul.
Ini adalah hasil dari transport elektron, artinya 10 molekul NADH ditambah 5 oksigen berubah menjadi 10 NADH2 ditambah 10 molekul H2O ditambah 30 ATP. Sedangkan proses 2FADH2 direaksikan menjadi oksigen, diubah lagi menjadi 2FAD plus ditambah 2H2O ditambah 4 ATP. Selanjutnya kesimpulan respirasi aerob. Nah, di tahap respirasi aerob ini kan dia memiliki 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis ini bertempat di sitoplasma, substratnya glukosa. Hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Sedangkan dekarbolisasi oksidatif tempatnya matris mitokondria, substratnya 2 asam pirufat, hasil 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Sedangkan siklus Krebs tempatnya matris mitokondria, substratnya di 2 asetil-CoA, hasilnya 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2. Dan yang terakhir yaitu transport elektron, tempatnya krista atau mitokondria, substratnya NADH sama dengan 3 ATP dan FADH sama dengan 2 ATP, hasilnya 34 ATP dan FADH hasilnya H2O. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob atau fermentasi. Proses ini dia tidak melibatkan oksigen. Contohnya pada tape. Nah, di sini adalah contoh hasil respirasi aerob di mana glukosa diubah menjadi asam laktat dan menghasilkan energi. Terus yang kedua, glukosa diubah menjadi etanol ditambah menjadi CO2 dan menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu contoh tabel proses fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol, di mana fermentasi asam laktat ini substratnya glukosa, hasil 2 asam laktat, 2 ATP, bertempat pada sel hewan, bakteri laktat. Terus yang kedua fermentasi alkohol, substratnya masih sama di glukosa, hasil 2 etanol, 2 ATP, 2 CO2, bertempatnya pada ragi dan contohnya pada tape singkong. Nah, kita masuk pada kesimpulan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob ditunjukkan pada tabel berikut, di mana respirasi aerob dia membutuhkan oksigen dari udara bebas untuk oksidasi makanan, sedangkan respirasi aerob dia tidak membutuhkan oksigen. Terus yang kedua, respirasi aerob dia menghasilkan 38 ATP, sedangkan respirasi anaerob dia hanya menghasilkan 2 ATP dari tiap-tiap tahapnya. Dan yang ketiga, respirasi aerob dia membebaskan CO2 dan HO2 secara sempurna, sedangkan respirasi anaerob ini dia tidak sempurna memecahkan glukosa menjadi CO2 dan HO2. Dan yang terakhir, respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan akan bergabung dengan oksigen, sedangkan respirasi anaerob hidrogen akan bergabung dengan produk antara asam pirofat atau asetaldehid dan membutuhkan asam laktat dan etanol. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi energi atau endergonik. Contohnya adalah fotosintesis dan komensintesis. Poin pertama yaitu fotosintesis, peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membutuhkan senyawa CH62, H12, dan O6 dari CO2 dan H2. Ada 2 reaksi yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, selanjutnya yaitu reaksi terang. Reaksi terang ini dia memerlukan cahaya terjadi di gran kloroplas dengan 2 proses yaitu siklik dan non-siklik. Apa sih itu siklik dan non-siklik? Nah, di sini ada proses siklik dan non-siklik. Siklik itu dia melibatkan fotosintesis P700 hingga elektron transitasi dan berputar kembali lagi ke P700. Sedangkan non-siklik dia melibatkan fotosintesis dari 2 tahap
P680 dan fotosintesis 1P700. Dia terjadi fotolisir air HO2 hingga H+ dan O2. Hasil dari siklik non-siklik, sedangkan siklik dia menghasilkan ATP, sedangkan non-siklik dia juga menghasilkan ATP, dia menghasilkan juga NADPH dan oksigen. Selanjutnya yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap ini memerlukan hasil reaksi terang atau ATP dan NADPH, tidak membutuhkan cahaya dan terjadi di stroma kloroplas. Nah, ini adalah contoh dari reaksi terang dan reaksi gelap, di mana proses reaksi terang dia membutuhkan cahaya matahari, sedangkan siklus atau reaksi terang ini dia tidak membutuhkan cahaya, makanya dia terjadi di stromata kloroplas. Selanjutnya komensintensi, di mana proses penyusunan zat organik atau glukosa dari zat anorganik atau CH2 dan HO2 dengan bantuan energi untuk memecahkan senyawa kimia. Selanjutnya yaitu contoh komensintesis dalam nitrogen. Teman-teman dapat melihat gambar tersebut di mana siklus nitrogen diawali dari jatuhnya nitrogen bersama air ke bawah tanah. Kemudian nitrogen ini tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan, tetapi harus diubah dulu. Nitrogen ini bisa diserap melalui bintik akar. Dari bintik akar ini nitrogen akan diubah menjadi amonium yang disebut dengan nitrasi nitrogen. Dari amonium akan diubah lagi menjadi nitrat melalui proses nitrifikasi dan bakteri denitrifida. Dari nitrat akan diubah menjadi asimilasi, akan dikonsumsi oleh tanaman yang disebut proses asimilasi. Sebagian dari nitrat ini akan dibebaskan kembali ke udara oleh denitrifikasi bakteri dari tanaman dan hewan yang membusuk, akan menjadi dekomposer. Nah, dari dekomposer ini akan diubah lagi menjadi amonium yang disebut proses amonifikasi, dan seterusnya siklus tersebut akan berlangsung seperti itu terus. Itulah penjelasan singkat mengenai metabolisme. Ada katabolisme dan anabolisme. Itulah materi singkat dari saya mengenai metabolisme sel. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video maupun pemaparan materi. Sekian dan terima kasih. Dadah.